Kenapa trader di awal kok panikan? Kenapa kamu panikan ketika candle M1 jepak? Yang baru-baru trading mungkin kalian banyak bener, cuman kalian rungkat. Why? Di video yang lalu sudah nggak persiapan. Coba kalian melakukan persiapan ketika kalian nge-trade secara teknikal dan secara position sizing. Panik jauh. Di video ini tak tunjukkan bagaimana SR bisa jadi alat yang sangat powerful. Ketika pertama kali belajar, SR itu kayak klasik, absurd, dan kayak random. Jadi dulu di awal malah aku nggak pernah pakai. Cuman makin sekarang makin wow, beautiful banget. Nah, kalau aku sendiri nari SR itu selalu dari time frame daily ke atas. Meskipun scalping tetap saat live streaming Jumat kemarin kalau nggak salah. Iya, aku kan kena stop loss nih. Idenya kan scalping kan. Nah, meskipun scalping, sebenarnya planningnya jauh sebelum scalping itu terjadi. Di live streaming yang lalu aku kan kena stop loss kan, scalping di JF. Why? Kenapa aku ngomongin stop loss dulu? Nah, aku kan ya juga scalping toh. Jika ada entry, scalping time frame kecil, enggak sebenarnya enggak. Scalping candle M1 time frame M1 itu sebenarnya analisane dari time frame gede. Semua tahu time frame makin besar makin kuat. Pertanyaannya kenapa? Karena banyak orang yang lirik kalau time frame M1, yo yang lirik yo trading M1 tok. Time frame H1 satu zaman yang lirik trader H1 dan trader M1 juga lirik. Kan bayangin kalau kalian nariknya garis itu dari time frame besar, time frame daily. Itu trader, nggak hanya trader daily tok yang mantau itu, trader H4, trader H1 sampai M1 juga mantau. Itulah kenapa time frame makin besar makin dilirik. Nah, dari situ muncul ide multi time frame analisis, analisa multi time frame kan. Kalian lihat di chart ini Euro USD time frame H1. Kalau kalian lihat SR ini, lihatin hanya SR tok loh, dan box. Di sini ada ujung, di sini ada ujung. Di flip kan, di swap kan. Nah, kalian lihat di sini ada SR toh. Ada garis-garis tuh di sini. Nah, seperti kalian lihat, ini ada chart Euro USD time frame H1. Simple. Nah, garis-garis ini berasal dari mana? Good. Time frame atasnya, time frame daily lah. Lihat entah. Ini time frame daily. Dari mana SR ini ditarik? Dulu gini, aku rodok nggak sepakat dari awal. Dari awal aku belajar SRSD kayak SR support dan resisten itu seharusnya pandangan aku dulu ya, itu ditarik di eksak garis. Bagiku loh ya, waktu belajar SR, loh kok ini nariknya SR kok area ngono kan. Kayak kira-kira lah. Jadi kalau kalian lihat di sini, dulu ketika yang ngajarin aku trading di awal dulu, narik SR itu kayak serut gini. Jadi kayak di sini ada pucuk, jadi area sekitar sini, jadi kayak di blok kono. Nah, pertanyaannya toleransi ini seberapa lebar itu? Area bagiku itu rada absurd. Makanya aku cocok di price action. SR yang ditarik kayak begini, aku nggak cocok. Karena aku mau precise. Dulu ketika aku diajari yo kayak gitu. Jadi precise-nya itu nggak ada. Jadi range itu. No. Aku nggak sepakat. Makanya ketua precision ini gue banget. Jadi nari SR itu harus eksak pucuk di high candle. Nggak aku loh. Bagiku nggak ada open high low close. Yang paling penting itu pucuknya di mana. Close atau open means nothing. Gerakan candle. Yang terpenting itu gerakan harga.
bukan tentang height look close-nya, no. Kalau SR lo ya, high, pucuk, bahkan very pucuk. Kalau kalian narik garis kayak begini, tekan kontrol, itu langsung nempel di pucuk. Terus, that's it. Nah, yang kedua, kok SR itu random? Harus ditarik. Yang mana yang perlu di marking? Lihat, ini robot kayak gini, ini robot kayak gini. Mana ini high dan low yang harus ditarik? Kalau kita tahu struktur yang sudah aku bahas di video struktur, itu dari situ yo kalian tahu sudut pandang tentang SR lah. Struktur N nah strukturnya kan ini kan, basically SR-nya ini dan ini pucuk-pucuk ini di skala ini nggak perlu di marking karena ini berada di dalam pengkolan yang ini. Make simple. Ini SR-nya. Kalau sudah bisa menarik SR dengan jelas, selanjutnya yo sederhana, simple. Lihat, wah garisnya banyak, bingung iki. Enggak. Yo kalau dilihat dari daily ya ruwet. Cuman kalau di time frame kecil kalian akan lihat kayak gini. Nah, yang titik-titik merah itu SR daily. Yang titik-titik merah. Yang biru ini SR lebih kecil, terbaru. That's it. Dan lihat di sini ada SR di break retrace lanjut pengkolan. Nah, stop. Kalian tahu kan, aku nggak sepakat dengan SR itu jika area full block. SR harus satu titik, tentukan spesifik di mana. Bagiku rada absurd karena kalau tidak ada tolak ukurnya, range SR itu seberapa lebar sih? By pip. Tergantung time frame kan, tergantung pair juga kan. By pip berapa? Price action salah satu yang bisa menjawab itu. Dengan opo SR SD-nya. Konsepnya sih simpel, SR garis di pengkol, keseluruhan pengkolannya ini itu areanya. Keseluruhan pengkolan ini areanya eksak, dari mana sampai mana sekian pip eksak, kalau bisa menentukan struktur. Nah, SR SD pengkolannya seberapa? Selebar ini, segini ini kan. Dan you know what happen apa? Mantul dan lanjut. Nah, di zona supply demand pasti ada SR di kirinya. Hampir pasti ada SR di kirinya. Tanpa SR, supply demand rada absurd. Seperti gold sekarang. ATH kan gold. Kita cek gold. Nah, kampretnya gold yang ATH terus itu di kirinya karena belum ada history, belum tahu major SR-nya di mana, masih pembentukan. Jadi gold belum bisa ditentukan mana major demand bawahnya dan atasnya belum bisa. Kalau mau entry gold, itu skala lebih kecil. Aku rada kurang serk sih. Cuman kalau ada opportunity scalping dengan range kecil, aku tetap masuk. Oke, come back ke Euro USD. Di sini ada SR daily kan, yang merah itu kan tadi kan. Serut. Nah, keseluruhan pengkolan ini demand-nya. Itu, keseluruhan pengkolan ini demand. Lupa, ini H1 masuk scalping. Yes, bisa scalping. Ditunggu di ujungnya. Kalian tahu kan supply demand kan zona equilibrium, zona keseimbangan. Seruk ada sideways. Zona equilibrium. Bahasa Indonesianya adalah harga pasaran. Harga pasaran di range waktu tertentu. Harga pasaran di kurun waktu tertentu. SD. Bentengnya selebar ini nih. Mosok SL-nya lebar. Aku sih nggak serok dengan SL lebar. Sangat nggak serok. So, apa yang perlu kita lakuin? Kalau aku,
tak kecilin, boom. Kalau bulan ini, bulan November ini dia. Berapa persen akurasi nih? Dengan cara itu tadi, 40%. Beret. 40%. Tapi risk reward-nya bagus. Dari mana kita tahu? Lihat ini average-nya, rata-rata profit rate-nya dari sekitar 20-an posisi yang aku ambil Oktober ini, sekitar 20 trade, 20 action, rata-rata profitnya sekitar 260, rata-rata loss-nya 400. Largest loss sekian. Di awal bulan modalnya sekitar 80-an, sekitar 8.000-an USD. Berarti risknya sekitar 5%. Risknya sekitar 5% rata-rata. Rata-rata loss-nya itu sekitar 0,5%. Largest loss 104, berarti sekitar 1, sekian persen. Kenapa ini bisa bengkak? Oh, kalau ada reaksi, trading plan-ku, kalau ada reaksi itu berarti 1% dari modal risknya. Kalau touch trade tanpa konfirmasi langsung hantam pancung itu 0,5%. Nah, ini kampretnya kebetulan ya untuk slippage. But cuman kalau kalian lihat risk to reward-nya rata-rata berapa average loh ya, average. Ini akun khusus pas live streaming sama pas Zoom Discord loh. Kita hitung pakai kalkulator. Harus tak aku goblok hitung-hitungan. Ya lebih ke males sih. Dibagi 41, boom. 1/6. 1/6. Risk to reward rata-rata 1/6. SR tok. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Simpel, SRSD. Entry di ujung, ada SR, ada SD, nunggu di ujung. Apakah akan selalu ada rejection? Biasanya rata-rata ya rejection kecil. Cuman kalau hanya mengandalkan rejection kecil, risk to reward-nya nggak nutut, ya kan? Nanti ada sih filter-filter yang lain seperti ada zonanya nih, pendekatannya seperti apa gitu. That's it. Cuman kebanyakan broken. SR yang aku tandai kebanyakan broken. Aku kebanyakan salah. Yuk tadi kan 40% kan, benerku hanya 40% toh. Goblok banget aku ya. Kebanyakan zona yang tak tandai broken. Cuman bodoh amat. Why? Karena aku banyak salah dan aku cuan. Lebih banyak bener tapi loss. Pura why? Aku banyak salah dan aku cuan. Kalian yang baru-baru trading mungkin kalian banyak bener cuman kalian rungkat. Why? Kebalikan ya. Tonton aja video-videoku tentang mindset. Kalian akan paham apa yang aku katakan. Discord juga. Nah, idenya adalah aku nggak peduli tren by the way. Bagiku di trading planku nggak ada konsep tren belas. Nggak. Momentum time frame besar oke. Tren no. Aku nggak entry di pertengahan sebuah tren. Nggak. Aku nggak lihat tren. Yang aku lihat hanya zona. Nah, ini di sini ini contoh SR-nya ini dari kiri time frame daily, pengkolannya kan ini. Cuman letak entry sekarang kan SL ku lebar, nggak worth it dong, makanya nggak tatik. Aku nunggu di pojokan. Kenapa perlu nunggu di pojokan? RR sih. Personal taste. Yo sering nggak ke-trigger juga, dikentutin kan. Nah ini itu di tengah. Bagiku ini sekarang berada di tengah-tengah zona. Nggak entry. Seni yang sulit dan terkadang tidak diterima pemula itu nunggu ke zona yang bagus. Nah, lalu ada zona-zona lagi, kecil-kecil juga ada.
Seperti di sini kalian lihat SR, kalau kita tarik di sini ada pengkolannya ini. Ini nggak kelihatan di time frame H1 nggak kelihatan. Oke, kita cek time frame M5, semoga ada historinya. Boom, oh M1. Oh, kecil amat ya. Kalau terlalu kecil seperti ini, tak tandai ini. Aha, auto, haha. Ya, seperti ini aku nandainya. Akan break? Yes, bisa jadi akan break. Cuman ya rodok bodoh amat juga karena udah kebiasaan salah. Cuman RR ku besar gitu. Sesimpel ini sebenarnya. SR pengkolan, nunggu, SR pengkolan, nunggu. Price action salah satu metode yang dibenci broker, tahu nggak kenapa? Karena jarang entry. Iya kan, nunggu pun jarang ke-trigger. Tanya deh, price action kurang suka dengan price action. Mereka rodok kurang suka dengan price action, apa jarang entry, iya kan? Iya kalian tahu sendiri, broker mereka kan juga usaha kan, bisnis juga kan. But this is it, metode legal yang rodok tidak disukai oleh broker itu price action. And you know why? Kesabaran kita. Kesabaran kita. Tak tunggu di Discord. That's it. Simple SR. Simple SR. Mungkin kalian bagi kalian yang pemula, simple SR. Sangat sepele bagi pemula. Sepele banget. Cuman sangat powerful bagi orang-orang yang sudah tahu. Trader profesional, paling profesional. Jika mereka menggunakan satu teknikal saja, hanya dengan satu alat saja, kalau mereka memilih ya, pasti support resisten. Bukan indikator, no. Support resisten, why? Trading temanku, beli, jual. Hubungannya dengan mahal murah. Mahal murah jawabannya ada di support dan resisten. Tentu support resisten saja nggak cukup, perlu ada tetek bengek yang lain, ya toh? Seperti fresh atau enggaknya zona. Syarat loh. Gini. Channel ini itu hanya pakai satu cara dan hanya membahas price action tok. Hanya price action tok. Teknik yang tak pakai tak omong nih. Ya kalau kalian tanya Fibonacci, ya aku hanya tahu sekedar konsep karena aku nggak praktek, masa tak sampaikan. Hanya satu teknik. Jika kalian mau lihat channel satu tapi mendalam ke akar.